Shalom saudara, puji Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam Renungan Gerbang Pemulihan. Kali ini tema kita adalah meremehkan risiko. Betapa seringnya kita melakukan tindakan-tindakan tanpa kita berpikir panjang ya saudara. Saya ambilkan ayatnya dari Kejadian 4 Pasal 4 ayatnya 8 sampai 13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung." Amin. Nah, di sini di dalam cerita ini setiap kita pasti sudah mendengar ketika kakak beradik Kain dan Habel mempersembahkan korban dan Tuhan memperhatikan menerima korban dari Habel, maka Kain itu cemburu, hatinya panas, sehingga kejadian ini terjadi. Kain akhirnya membunuh Habel. Karena hati yang panas, Kain emosi dan melakukan satu tindakan, yaitu membunuh Habel. Nah, Kain tidak berpikir panjang. Ketika dosa pembunuhan itu sudah terjadi, maka Tuhan datang dan Tuhan berkata, "Terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Satu hukuman yang jangka panjang, saudara. Ini Tuhan tidak berbicara tentang waktu loh. Tidak berbicara seperti kalau di sidang-sidang sekarang ada seorang terdakwa di sidang, lalu hakim ketok palu hukuman misal 5 tahun, untuk pembunuh 9 tahun atau seumur hidup. Di dalam ayat ini Tuhan tidak memberikan jangka waktu. Ini artinya sepanjang hidup, saudara. Ketika Kain melakukan satu perbuatan kesalahan, dosa itu mengakibatkan hukuman seumur hidup. Walaupun ini tidak dipenjara, tetapi kesukaran demi kesukaran akan dihadapi seumur hidupnya. Kain menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Tidak ada damai sejahtera. Tanah tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Banyak panen gagal. Kerja ini gagal, kerja itu gagal. Jadi pelarian. Artinya tidak ada damai sejahtera. Hidup dari satu tempat ke tempat yang lain. Pelarian artinya dikejar. Mungkin karena hutang dan lain sebagainya dikejar-kejar gitu dan mengembara. Berarti satu kondisi kehidupan yang susah, saudara. Nah, lalu Kain berkata kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung." Ya, saudara, kalau dilanjutkan di ayat 14, "Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Itu tadi saya lanjut dengan Kejadian 4 ayat 14. Jadi
menurut Kain, hukuman itu lebih besar. Dia tidak bisa menanggungnya karena diusir dari tanah yang subur itu, terus tersembunyi dari hadapan Tuhan. Tuhan sudah tidak mau lihat dia lagi, menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Dan barang siapa yang bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Ada satu ketakutan, terus menerus ketakutan, takut kalau dibunuh orang. Nah saudara, seringkali di dalam kehidupan kita dengan ringan karena emosi kita melakukan satu tindakan yang kita tidak berpikir panjang, saudara. Nah, kenapa bisa terjadi ini? Kalau kita lihat, si Kain dan Habel ini adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Kenapa anaknya bisa jadi pembunuh? Padahal ibu bapaknya itu tidak ada faktor pembunuh, mereka manusia pertama. Jadi tidak ada peristiwa bunuh-membunuh antara Adam, Hawa dan yang lain, tidak ada, saudara. Kenapa bisa seperti ini? Coba kita tengok ke belakang. Kita lihat kehidupan Adam dan Hawa. Satu kali Hawa berbuat salah juga. Kenapa mereka bisa menjadi seperti ini? Keluar dari Taman Eden. Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Sepele ya saudara, makan sesuatu yang Tuhan bilang jangan. Ini lebih sepele lagi si Hawa. Jangan dimakan. Tetapi dia makan. Itu sesuatu yang remeh, saudara, remeh. Tetapi lihat risikonya. Ketika Hawa bisa dipengaruhi oleh si iblis yang memakai ular itu untuk membohongi, dan Hawa ikut dengan bujukan si iblis itu makan buah, berarti Hawa itu sudah ditunggangi oleh iblis. Sifat iblis mulai masuk ke dalam Hawa. Nah, kecenderungan sifat jahat ini lalu lahir di dalam Kain, saudara. Nah ini loh saudara, jadi kalau kita melakukan sesuatu yang salah, yang Tuhan bilang jangan, tetapi kita lakukan, kita tahu itu tidak boleh, tetapi kita lakukan, saudara, artinya kita setuju dengan iblis. Kalau kita sepakat dengan iblis, sifat iblis masuk ke dalam hidup kita, saudara. Seperti Hawa ini. Hawa dan Adam tidak membunuh, tetapi lihat keturunannya. Kain dan Habel itu keturunan pertama dari Adam dan Hawa. Tidak ada yang mengajar untuk Kain itu jadi pembunuh, tidak ada. Contoh di dalam kehidupan orang tuanya juga tidak ada kasus pembunuhan. Tetapi kenapa Kain bisa membunuh adiknya sendiri? Nah, apa yang sedang kita pelajari, saudara? Salah satu pesan yang saya tangkap adalah jangan meremehkan apapun itu. Kalau Tuhan bilang tidak, ya tidak. Bagaimana kita mengerti Tuhan bilang iya atau tidak? Kita tidak bisa ya saudara berlari dari satu keharusan. Oleh sebab itu sebagai orang Kristen, kembali lagi saya ingatkan, harus baca Alkitab. Harus baca Alkitab. Banyak hal, banyak perkara yang tertulis di dalam Alkitab itu yang bisa kita pelajari. Kalau saudara tekun, saudara rajin merenungkan firman ini siang dan malam, saudara akan dituntun. Otomatis nanti saudara akan mengerti mana yang Tuhan boleh, mana yang Tuhan tidak boleh. Kalau kita berlari tidak mau, saudara, untuk taat membaca Tuhan sendiri,
Karena Yohanes dikatakan di dalam Yohanes, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita tidak mau membaca Allah sendiri melalui firman-Nya, mana bisa kita ngerti mana ya yang Tuhan boleh, mana ya yang Tuhan tidak boleh. Ini bukan remeh, saudara. Kita tadi melihat, kita membaca bahwa sesuatu kesalahan, makan buah saja, kalau itu Tuhan bilang tidak boleh, lihat akibatnya, saudara. Itu makan buah loh. Benar-benar ini Hawa itu hanya makan buah, bukan melakukan hal-hal yang aneh-aneh, saudara. Apalagi hal-hal yang aneh di zaman sekarang ini. Banyak hal aneh yang benar-benar itu maksiat di hadapan Tuhan. Dan banyak orang Kristen juga lakukan itu. Hati-hati loh, saudara. Makan buah saja si Hawa, itu resikonya seperti itu. Menanamkan satu spirit pembunuh di dalam kehidupan anaknya. Kenapa bisa seperti itu? Apa benar spirit pembunuh itu miliknya iblis? Ya, kita lihat di Yohanes 8 ayat 44. Sifat iblis itu, saudara, itu benar-benar pembunuh, saudara. Yohanes 8 ayat 44 ini Yesus cerita ini, kisah ini berbicara tentang Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ketika mengajar, Tuhan Yesus selalu mengajar dan dia berbicara tentang satu kebenaran. Di Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, di sini penekanannya adalah pembunuh dan pendusta. Jadi karakter utama iblis itu, sifatnya itu ya pembunuh, lalu berbohong, suka berbohong, saudara. Coba cek hidup kita. Kita suka berbohong enggak? Jangan bilang bahwa berdusta, berbohong, enggak apa-apalah. Berbohong untuk kebaikan itu benar. Enggak apa-apalah, tidak ada kebenaran di dalam kebohongan. Apalagi untuk hal-hal yang penting. Banyak cerita-cerita di luar sana. Suami-suami menyimpan duitnya nanti buat seneng-seneng di luar. Buat cewek-cewek di luar. Ya, istrinya tidak tahu. Kalau istrinya tanya ya bilang aja nggak ada duit, udah saya kasih situ semua udah buat belanja. Saya udah nggak ada duit, padahal di luar dia bisa foya-foya perempuan. Bahkan banyak yang punya simpanan juga, istrinya tidak tahu, saudara. Itu adalah perbuatan-perbuatan dari iblis. Jangan saudara kira itu orang di luar sana yang bukan Kristen. Banyak sekali orang Kristen juga seperti itu. Hawa juga orang Kristen, Kain orang Kristen. Mereka justru ketemu dengan Tuhan sendiri loh, saudara. Dan mereka meremehkan resiko. Apalagi sekarang hari-hari ini kita tidak bisa bertemu seperti Hawa bertemu Tuhan, Kain bisa berbicara dengan Tuhan. Kita tidak bisa. Kita semakin seenak kita sendiri aja, berpikir Tuhan tidak tahu. Nah, saudara, biarlah setiap kita itu berhati-hati, saudara. Berhati-hati. Coba tekun, setia, merenungkan firman siang dan malam. Kalau ada waktu renungkan firman, baca firman.
Karena hari-hari ini hari-hari yang jahat. Iblis sedang bekerja giat untuk menyeret banyak orang ikut di kelompoknya dia. Roh Kudus juga bekerja giat, saudara. Tinggal kita mau ikut yang mana. Kalau kita mau ikut gerakan Roh Kudus, ya kita harus semakin benar hidup kita. Tidak apa-apa kalau kita salah-salah, saudara, tetapi jangan salah terus-terusan. Kita salah, kita cepat-cepat berbenah diri. Kita salah, kita minta ampun sama Tuhan. Sadari, saudara, setiap kesalahan kita. Jangan membohongi diri sendiri. Nggak apa-apa lah. Jangan, saudara. Jujurlah terhadap diri sendiri dan terhadap Tuhan. Sehingga selalu ada pertobatan di dalam setiap langkah hidup kita. Manusia tidak akan pernah bisa sempurna, saudara. Tetapi paling tidak kita cepat-cepat ngerti, aduh aku salah ini. Tuhan ampuni aku. Lakukan tindakan berbalik yang radikal. Jangan terus-terus nggak apa-apa. Ya sudah, saudara, itu keputusan di tangan kita masing-masing. Saudara mau ikut ke gerakan yang mana? Gerakannya Tuhan yang sedang membangun pasukan akhir zaman, atau gerakan iblis yang akan menyeret banyak jiwa masuk neraka? Terserah, saudara. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Nah, saya berharap setiap kita tidak meremehkan resiko. Karena setiap kali kita melakukan sesuatu, walaupun itu sepele, kalau itu melanggar apa yang Tuhan mau, resikonya itu berat, saudara. Adam dan Hawa seumur hidup terlempar dari Taman Eden. Ditambah lagi kelakuan anaknya, terbuang jauh dari Tuhan. Kain sendiri bilang, aku tersembunyi dari hadapanmu. Artinya dia sudah tidak bisa ketemu Tuhan lagi. Berat kan, saudara? Kita lihat juga cerita Daud. Daud yang begitu cinta sama Tuhan, imannya luar biasa. Dia sampai membuat mazmur-mazmur yang seperti itu. Hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Ada satu kesalahan Daud ketika dia berselingkuh dengan Batseba. Kita melihat terjadi pemberontakan di dalam kehidupan anak-anaknya. Bahkan salah satu anaknya mau membunuh dia. Itu Daud, saudara. Orang hebat. Kesalahan sepele, manusiawi. Lihat Batseba, kok cantik ya. Akhirnya dia melakukan kejahatan, berikhtiar membunuh suami Batseba. Tapi akhirnya apa? Rumah tangga Daud hancur, keturunannya hancur. Bersyukur Tuhan menyimpan satu Salomo. Tapi coba lihat anaknya yang lain. Tidak ada ceritanya sudah, saudara. Nah, mengerikan, saudara. Jadi janganlah bermain-main dengan dosa. Jangan meremehkan resiko. Berat, saudara. Urusannya berat. Kalau kita bersalah di dunia ini, diketok palu sama hakim, itu ada masa hukumannya. Tapi kalau sudah sama Tuhan, itu tidak ada masa hukuman, saudara. Jangkanya panjang. Sampai benar-benar kita itu berbalik sama dia, itu pun berdarah-darah. Harus berbalik sama Tuhan, bertekad hati. Berbalik sama Tuhan di dalam pergumulan kita, baru ada masa anugerah. Kita akan dipulihkan. Tetapi itu sangat berat, saudara. Jadi jangan, saudara, jangan bermain-main dengan dosa, meremehkan resiko, jangan. Saya berharap setiap kita lebih waspada, lebih berhati-hati,
Saya tadi siang baru melihat satu video dari Facebook ya, ada teman yang mengirim video dari Pak Niko, pesan dari Opa. Pak Niko berbicara tentang tahun ini adalah tahun integritas. Apa yang di dalam kita harus sama dengan apa yang di luar kita. Kita harus mempunyai integritas ilahi, kebenaran. Kunci untuk memiliki integritas, tadi Pak Niko sampaikan, adalah membaca firman dan melakukan. Hanya itu, saudara. Jadi kuncinya selalu kembali lagi ke Alkitab, sehingga kita mempunyai integritas. Puji Tuhan, saya berharap gereja semakin hari akan semakin cemerlang ya, sampai nanti Tuhan datang menjemput mempelainya yang tanpa cacat kerut. Tuhan mau gereja sempurna, saudara. Tuhan mau gereja itu seperti pengantinnya Tuhan sendiri, pengantin anak domba, itu cemerlang tanpa cacat, saudara. Itu bukan hal yang sepele loh, saudara. Bukan hal yang sepele. Marilah setiap kita belajar, sekalipun kita tertatih-tatih, kadang kita jatuh, ayo bangun lagi. Kadang kita salah, ayo balik lagi. Terus lakukan, saudara. Tuhan mau kita cemerlang, kita tanpa cacat, semampu kita. Roh Kudus yang akan menyempurnakan nanti. Ya, puji Tuhan, saudara. Biarlah pesan ini berlaku untuk setiap kita, saudara dan saya, untuk tidak meremehkan resiko. Puji Tuhan, terima kasih untuk saudara semua yang setia mendengarkan renungan di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.